Dok, kalau mau cerita nanti apakah nanti akan ada derby Medan lagi? Oke, selamat pagi, siang, sore, malam buat anda pecinta sepak bola Sumatera Utara. Ketemu lagi dengan saya Iqbal Batuk di Skambal 2 TV bersama dengan Dokter Inha. Dok, langsung aja to the point nih dok. Di bulan puasa ini kira-kira masukan-masukan buat warga-warga Medan agar kuat dalam berpuasa kira-kira dok. Yang paling penting kita percobaan aja. Karena mau sahur sebanyak apapun kalau nggak ada cobaan, Tapi dokter tahan dulu, dokter bulat memang tekad untuk puasa. Kita dokternya langsung aja dok, kita ngomong sepak bola nih dok. Selamat lah buat dokter selaku manajer juga tim Sumut United akhirnya kembali lagi ke kasta kedua di sepak bola Indonesia. Tapi cerita apa? Cerita persiapan nih dok. Kayaknya persiapannya itu macam nggak ada terekspos, juga nggak ada timnya, udah bertanding juara pula lagi. Apa memang nggak ada persiapan? Persiapannya apa kayak ada surprise gitu atau gimana? ya kalau persiapannya sendiri sih sebenarnya seperti yang kita ketahui, tim ini hanya dipersiapkan 8 hari. 8 hari? 8 hari. Ketika 8 hari kita persiapan, komunikasi, nego kontrak dan sebagainya, kita terbang ke Solo. Kita pemantapan tim justru itu. Itu yang pertama. Kalau ditanya dengan segala persiapannya itu kenapa kok bisa sampai jadi juara? Yang pasti satu hal, kalau berdasarkan agama saya campur tangan Allah ya. Kalau secara globalnya itu campur tangan Tuhan, bukan campur tangan mafia. Nggak kayaknya yang justru Sumut yang katanya kena mafia katanya gitu. Kami udah terlatih patah hati. 18 kali main 10 kali dikerjain, tapi ya alhamdulillah. Ya sempat viral tuh gimana tuh kemarin ya? Yang di Kalimantan itu kan sempat viral tuh, saya kata tidak offside. Biarkan Allah yang jawab. Kalau misalnya memang ada yang berbuat tidak adil di sana, mudah-mudahan dia disadarkan. Hal-hal yang tidak halal itu nggak berkah nanti. Ya. Tapi gimana kan gini, dia sebagai manajer lah bang, mungkin kalau kita udah kenal lah, friendly lah orangnya, siapa saja asik lah dia ngomong. Kan pasti mental pemain juga turun lah. Apalagi pemain bola kayak ada kayaknya dikerjain, kayak mana pertandingan berikutnya nggak lolos lagi ke ini, jangan-jangan kita degradasi kan pasti itu nih, wajar aja di pemain kan. Kalau pasti banyak. Iya. Apa yang dokter lakukan? Sebenarnya bukan saya lakukan, karena kami di dalam tim itu nggak ada yang namanya sportman. Bukan karena saya, bukan karena si Irfan, bukan karena siapapun itu ceritanya. Tapi ini karena super tim. Oke. Ya, satu sakit, semua ngerasa sakit. Satu senang, semua ngerasa senang. Nah, yang terjadi di lapangan adalah support system satu sama lainnya itu jalan. Oke. Bahkan kalau misalnya ada orang yang melihat kegilaan kami ketika pulang dari Balikpapan mau balik ke Jogja, itu juga ya anak-anak alhamdulillah itu disupport sampai head coach-nya, official dan sebagainya, itu jadi satu. Kita jadi satu, saling muatin, dan alhamdulillah next match-nya berikutnya grafik anak-anak justru makin naik. Bagus. Oke lah, berarti kan artinya memang sudah ada tegakkan tim yang sangat bagus sekali di Sumut United. Apakah memang karena adanya seorang Ridwan Saragi juga sebagai head coach atau gimana? Iya, jadi kami bekerja sebagai tim. Coach Ridwan sebagai head coach, dia memimpin secara taktikal, kemudian secara karakteristik tim. Coach Ridwan sebagai head coach, dia memimpin secara taktikal, kemudian secara karakteristik tim. Kemudian ada tim medis dan dia membantu secara recovery pemain. Bahkan orang dapur juga kami bawa, Karika kami bawa. Oh iya, Karika kami bawa untuk masalah gizi pemain, konsumsi pemain. Jadi tidak ada yang kekurangan untuk konsumsi di sana. Media juga seperti itu, kita punya bagus, kita penuhi medianya tadi.
Jadi banyaklah yang bekerja itu dia secara tim, bukan secara perorangan. Dan itulah yang membuat akhirnya tim ini menjadi kuat. Oke. Tapi kan bang, 8 hari bang bilang persiapan itu. Pasti kan satu kali lah kerja konsekuensi lagi menyatukan tim tadi, walaupun pasti dibantu lah ya bang. Akhirnya punya apakah udah di awal punya target lolos ke Liga 2 atau karena dengan persiapan minim itu jadi fokus saja udah bertahan aja Liga 3 kan biasa gitu nih bang. Dia kan menjelma jadi juara nih, gimana kira-kira? Kita dari awal dan selalu kita komunikasikan dan kita tekankan dalam tim, selalu berpikiran positif, selalu komunikasi positif. Jadi bicarakan hal-hal yang baik saja. Kalau kita bicara hal yang baik, insya Allah hasilnya baik. Amin. Dari awal kita bentuk tim ini, kita nggak ada bilang, udahlah kita yang penting partisipasi aja lah, udahlah yang penting asal lewat aja. Kita nggak pernah ngomong seperti itu. Oke. Dari awal kita ngomong, oke, kita bentuk tim ini, yakin kita kok juara lah gitu. Oke. Jadi dari awal aura positif itu sudah dibentuk. Oke. Dan alhamdulillah hasilnya juga positif. Atau mungkin karena gini juga deh dok, kayak Doni ada di situ, kemudian kan kayaknya gampang menyatu nggak timnya karena kan ada antar pemain PSIS yang kita tahu juga ada Santo di situ konsisten, kemudian juga ada beberapa pemain pun yang kita tahu juga Coach Ridwan juga bagian dari Pon Sumatera Utara Aceh Sumut, kemudian ada juga yang mantan pemain dari Karunia dari Doni, itu apa nih pemain pemuda juga? Yang pasti kita sesuai dengan visi misi dari klub kita. Kita Sumut United. Kita ingin menyatukan Sumatera Utara ini di dalam klub ini. Jadi talenta berbakat Sumatera Utara kita gabungin di dalam tim ini. Dan alhamdulillah kita berhasil menjuarai Liga Nusantara ini, Liga 3 ini dengan formasi kurang lebih 80-90% itu adalah pemain Sumatera Utara. Dan ini akan terus semangat itu akan kita bangun terus dan akan kita lanjutkan di Liga 2 ini. Kita bakal pakai itu semua. Jadi kalau misalnya ada yang merasa di putra Sumatera Utara bermain Liga 1 Liga 2 dan ingin dia pulang ke kampung itu Sumatera Utara, Japri aja Iman. Ini nanti kalau kita teror saya nggak mau lihat caranya salah. Ini anaknya Kalau teror itu sebagian dari itu. Karena masing-masing manusia punya otak, punya mulut. Makanya terserah mereka mau melakukan apa, asal masih dalam koridor. Kalau di luar koridornya kan masih ada apa dapat wawancara aja. Nah bisa kita paksakan orang sesuai keinginan kita. sebenarnya Itu logo Sigamal 2 TV berubah warna. Jadi hitam semua, takut ya. Jadi nggak ada itu kan. Berarti memang filosofinya itu pengen anak Sumatera Utara sesuai dengan namanya gitu. Ya, jadi akhirnya dengan kita membuat 80-90% tadi ditambah dengan support system yang baik, dengan nawaitu niat yang baik, dengan komunikasi yang baik, insya Allah hasilnya baik. Dan alhamdulillah itu yang kita buat. Nah, pemain-pemain juga seperti itu. Kalau misalnya tadi Iman bilang itu ada Doni ya, ada Pon ini ya. Emang kita akui di dalam tim ini ada pemain ex-Pon yang di Papua, ada yang ex-Pon di Aceh, ada ex dari Sada Sumut, ada ex dari PSDS, ada ex dari PSMS ada. SMS seleksi ada Ada ex PSMS manajer ya. Tadi kan pemain udah dibalik ke Mede. Jadi kita campuran dari berbagai klub, bahkan kita punya dari Labura kita ada. Betul-betul Sumatera Utara. Bahkan kita nggak memandang dari sisi usia. Seorang pemain PPLP Sumut juga kita ambil loh. Ikra, kiper, dan dia juga punya potensi. Ya, refleksnya juga oke. Jadi sama sekali nggak ada anak emas di dalam. Buktinya Ikram juga main. Dari 28 pemain kami hampir mayoritas itu main semua. 99% lah kita bilang. Jadi ini kan anak-anak muda lah. Mayoritas usianya paling yang senior Doni, Irfan mungkin ya dok ya. Kargo Yang paling senior itu Ridwan Saradi. Santos Dede aja semua Salah senior.
Baru Bang Amrun yang paling senyum. Jadi anak-anak muda semua pasti labil-labil juga. Yang jadi kan kapten Irfan lah. Tapi ada nggak dokter sebagai manajer terapkan ini yang striker doang kau yang pegang nih untuk mentalitas mereka, ada nggak tugas-tugas ke pemain-pemain yang dokter kasih nih untuk menjaga aura positif tadi itu? Kita punya kapten Irfan, punya kapten kedua Ali. Ya Ali. Jadi kan yang satu senior, yang satu junior. Sama-sama kapten juga Mereka sebenarnya. mix. Jadi ketika dari belakang Irfan komandoin, Oke. Alif yang di on field-nya Alif yang bakal handle. Oke. Jadi kita nggak bagi persona ya. Tadi kita cukup dua orang saja yang berbicara untuk jalan ke depannya. Dok, kalau mau cerita nanti apakah nanti akan ada derby Medan lagi atau home base-nya nanti gimana kira-kira? Kan PSMS Medan masih tetap nih di Liga 2. Sumut United ke Liga 2 juga. Apakah akan ada laga derby lagi nanti, derby Sumatera atau gimana nih? Derby Medan. Ya cukup disayangkan juga ya. Padahal kita sudah mendoakan dan mensupport supaya abang senior kita PSMS Medan bisa naik kasta ke Liga 1. Tapi ya hasil berkata lain ya. Sehingga mau nggak mau hasilnya tadi itu berimpact terhadap yang namanya kompetisi Liga 2 tahun 2025. Pasti bakal ada derby. Pasti bakal ada derby karena kita masih dalam satu provinsi yang sama, dalam satu grup yang sama dan pasti bakal berjumpa. Pasti. Kecuali Tiga kali lagi nanti dok ya? kecuali PSSI ataupun LIB mengubah format kompetisinya, mana tahu dipecah mereka, tapi kan kita juga nggak tahu sampai dengan nanti ada keputusan final dari PSSI dan LIB baru bisa bicara. Tapi kalau sampai dengan sekarang gambaran kita ya kemungkinan pertandingan antara Sumut United lawan PSMS Medan pasti akan terjadi. Terlepas orang bilang ini bukan derby dan tidak derby dan sebagainya. Kalau mau jelas itu tanya sama Derby Romero aja. Nyanyi nanti ya dok, sama si Rina. Terus Dok, tapi home base kalau kelar teladan memang di teladan ada planning di teladan Pian. Home base kami pasti tetap di Sumatera Utara sesuai dengan nama. Kami tidak akan pindah Pulau Jawa. Lalu poin keduanya adalah ya kita akan mencoba membuat suatu sejarah baru. Kita tahu teladan itu dengan sejarahnya ada di PSMS Medan. Ya mudah-mudahan kita ada sejarah baru dengan stadion yang lain.